Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Alisa Rusadi. Di sini Kakak akan membahas mengenai hutan. Nah, apa sih itu hutan? Hutan adalah suatu kawasan atau sebuah tempat di mana terdapat sumber daya alam yang berfungsi atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, di dalam hutan terdapat pohon, hewan, maupun juga tanaman-tanaman lainnya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang begitu banyak, sehingga Indonesia disebut dengan negara mega biodiversity country atau negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang beragam atau sangat banyak. Nah, negara Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan memiliki jenis-jenis hutan yang berbeda-beda. Nah, jenis-jenis hutan di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, jenis hutan berdasarkan biogeografinya. Berdasarkan biogeografinya, jenis hutan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kawasan paparan Sunda, yang kedua kawasan paparan Sahul, dan yang ketiga kawasan paparan Wallace atau laut dalam. Nah, yang kedua, jenis hutan Indonesia berdasarkan iklim. Berdasarkan iklim, hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa. Ada hutan gambut, hutan hujan tropis, hutan muson, hutan sahana, dan juga hutan stepa. Nah, yang paling banyak terdapat di Indonesia berdasarkan iklimnya adalah hutan hujan tropis. Yang ketiga, jenis hutan Indonesia berdasarkan sifat tanahnya. Berdasarkan sifat tanahnya, jenis hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu hutan pantai, hutan mangrove, dan juga hutan rawa. Hutan mangrove adalah hutan yang paling banyak terdapat di Indonesia karena mencapai 776.000 ha di Indonesia. Nah, yang keempat, hutan atau jenis hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatan lahan. Berdasarkan pemanfaatan lahannya, lahan hutan terbesar ada di Papua. Yang kedua diikuti berturut-turut oleh Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara. Nah, yang kelima, berdasarkan bentuknya, jenis hutan di Indonesia terbagi menjadi 2, ada hutan primer dan juga hutan sekunder. Hutan primer ini adalah hutan yang masih sangat alami dan tidak pernah disentuh atau belum pernah dilakukan penebangan hingga habis. Nah, hutan berbeda dengan hutan sekunder. Hutan sekunder adalah hutan yang pernah atau sudah terjadi penebangan, namun dilakukan reboisasi atau penanaman ulang. Yang keenam, berdasarkan statusnya, hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu hutan negara dan juga hutan hak. Hutan negara ini adalah merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara, sedangkan hutan hak adalah hutan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Nah, yang ketujuh, jenis hutan berdasarkan tanamannya. Berdasarkan jenis tanamannya, hutan di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu hutan homogen dan juga hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang dimana di dalam hutan tersebut hanya terdapat satu jenis pohon di dalamnya. Kebalikan dari hutan homogen, hutan heterogen adalah hutan yang di dalamnya memiliki berbagai jenis pohon serta tanaman. Yang kedelapan, hutan, jenis atau jenis hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam, dan juga hutan produksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam deforestasi dan degradasi hutan. Apa sih itu deforestasi dan degradasi hutan? Nah, seperti yang kita ketahui, hutan adalah penghasil oksigen terbesar di dunia, sehingga hutan dinamakan dengan paru-paru bumi atau paru-paru dunia. Nah, apa sih itu deforestasi dan degradasi hutan?
Nah, deforestasi adalah sebuah pengubahan lahan atau kawasan yang diubah secara permanen untuk aktivitas manusia. Jadi bisa saja untuk pemukiman atau untuk hal lainnya. Nah, sedangkan degradasi hutan adalah penurunan atau turunnya keanekaragaman hayati dan juga flora fauna di suatu hutan. Nah, jadi ini membuktikan bahwa deforestasi dan juga degradasi hutan saling berkaitan. Apabila terjadi deforestasi, menyebabkan juga akan terjadinya degradasi hutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia, itu kelakuan manusia atau kegiatan manusia. Nah, namun yang paling banyak disebabkan atau menyebabkan kebakaran hutan adalah kegiatan manusia itu sendiri. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dari kerusakan hutan? Bentuk-bentuk dari kerusakan hutan yaitu misalnya kebakaran hutan, longsor, penebangan hutan secara liar. Nah, kebakaran hutan ini seperti yang disebutkan tadi dikarenakan faktor alam, dapat juga karena kegiatan manusia. Nah, longsor ini sering terjadi karena adanya penebangan secara liar dan tidak terjadi yang namanya penanaman ulang atau reboisasi. Nah, ada juga faktor penyebab kerusakan hutan. Faktor penyebab kerusakan hutan ini ada faktor alam dan juga faktor kegiatan manusia. Faktor alam ini bisa berupa banjir, gempa bumi, gunung berapi, gunung meletus, tsunami. Sedangkan faktor dari kegiatan manusia itu seperti penebangan secara liar. Nah, bagaimana sih kita mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi? Yaitu dengan cara kita menanam pohon kembali atau reboisasi. Terus kita juga penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, konservasi, dan pengelolaan alam, pengendalian kebakaran hutan dan hama juga. Dan yang paling penting adalah tidak menebang pohon secara sembarangan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang kita membahas mengenai hutan kota. Hutan kota adalah kawasan yang berada di alam atau sekitar perkotaan yang ditutupi oleh pepohonan yang rindang, dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan dan tidak tertata seperti taman. Manfaat dari adanya kawasan hijau ini atau hutan kota adalah untuk mengurangi degradasi lingkungan kota, serta berfungsi memperbaiki lingkungan hidup dengan estetika. Nah, setelah kita mendengar mengenai deforestasi, degradasi hutan, atau permasalahan hutan lainnya, sekarang kita akan membahas bagaimana kita menanggulangi masalah hutan. Nah, cara untuk penanggulangan masalah peningkatan deforestasi dan degradasi hutan, yang pertama yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat ini sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan atau memberitahu bagaimana cara menjaga lingkungan atau menjaga hutan di sekitar kita. Yang kedua, reboisasi atau penanaman kembali. Yang ketiga, perketat pengawasan dan pengendalian akan hutan di sekitar kita. Yang keempat, mempertegas peraturan perundang-undangan mengenai kerusakan hutan, entah itu penebangan secara liar atau pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, yang kelima, memberikan sanksi kepada pelaku. Hal ini yang paling penting karena apabila tidak diterapkan dengan baik, maka akan terus terjadi yang namanya penebangan secara liar. Nah, itulah tadi penjelasan dari kakak mengenai hutan. Jadi semoga apa yang kakak bahas tadi, apa yang kakak beritahukan, apa yang kakak jelaskan dapat kalian simak dan dapat kalian mengerti. Nah, atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa kembali.